Assalamualaikum. Pada sesi 1 hingga sesi 4 kita sudah menyelesaikan bagian utama dalam setiap tahapan perhitungan. Simulasi PSC Cost Recovery hingga mendapatkan entitlement atau total bagian pemerintah dan kontraktor baik sebelum maupun setelah pajak. Total bagian penerimaan negara dari migas tersebut terlebih dahulu harus dipisahkan antara pendapatan dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP migas, sebelum diproses oleh Ditjen Perimbangan Keuangan untuk kemudian dibagi antara pemerintah daerah penghasil migas dan pemerintah pusat. Namun ternyata ada kondisi unik yang sering terjadi ketika bagian migas untuk pemerintah dan kontraktor dibagikan sesuai porsinya masing-masing, yaitu kondisi over atau underlifting. Overlifting adalah kondisi jika kuantitas aktual lifting melebihi entitlement. Underlifting itu adalah kondisi ketika kuantitas aktual lifting kurang dari entitlement atau bagian migas yang diperuntukkan bagi pemerintah ataupun kontraktor. Terjadi karena pemerintah dan kontraktor masing-masing menjual sendiri migas yang dianggap menjadi bagiannya. Biasanya pemerintah menugaskan Pertamina melalui Pertamina International Shipping misalnya untuk menjual minyak mentah bagian pemerintah. Apabila dalam proses muat crude oil ke dalam tanker ternyata kuantitasnya melebihi entitlement pemerintah, maka pemerintah mengalami overlifting sehingga wajib menyerahkan kelebihan tersebut pada kontraktor. Demikian pula sebaliknya. Maka tentu saja ketika kita pindahkan ke buku kerja kita di Excel, kita langsung saja di sini kita tambahkan seperti yang sudah kita buat keterangan, yaitu total entitlement nomor 10 ditambah dengan 12D. Dan kita di sini bekerja di bagian pemerintah terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan ini cost recovery, pemerintah tidak dapat cost recovery, jadi dia pasti 0. Dan kemudian kita tambahkan dengan subtotal entitlement yang diperoleh oleh pemerintah. Demikian juga untuk di kolom K ini, jadi kita lakukan hal yang sama. Di sini kita tambahkan. Lalu yang jadi persoalan kemudian adalah kita akan ada nilai realisasi lifting aktualnya yaitu ekspor atau interarea domestik. Kalau kita samakan saja ekspornya, kita katakan seluruh subtotal entitlement-nya yang senilai 70.154 barel ini, itu seluruhnya diekspor, maka dia tentu secara finansial harus kita kalikan dengan harga daripada ICP di sini. Nah, ini kita sudah peroleh ICP-nya, harganya kalau kita kalikan dengan ICP. Dan kemudian ketika di interarea tentu saja ini adalah subtotal entitlement dikurangi dengan ekspor. Kan dia sini 0. Nah, dan juga ketika kita kunci dia di G15, maka kita bisa tarik angka kita di sini ya. Ini lalu kita jumlahkan, dia akan menjadi total lifting. Total lifting pemerintah di sini. Juga seperti itu untuk nilai finansialnya. Dan ketika kita ingin tahu apakah ada over atau underlifting, maka tentu saja kita kurangi antara total entitlement dengan lifting aktual. Dan ternyata tidak ada terjadi over underlifting.
Nah, yang juga kemudian ini akan kita kalikan juga dengan ICP. Maka tidak ada total tidak ada over atau underlifting yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hanya pembulatan saja yang menyebabkan ada nilai 18,66 dolar ini. Kemudian pada bagian untuk kontraktor, maka yang sudah kita buatkan di bagian pemerintah ini akan menjadi dasar kita mengisi di bagian kontraktor ini. Untuk bagian kontraktor, kita tetap jumlahkan terlebih dahulu apa yang ada di 10 dan 12D. Juga ketika di bagian finansialnya juga kita jumlahkan dulu di sini. Namun yang menjadi perbedaannya adalah ketika di nilai total lifting, kita di sini mengontrolnya dengan benar-benar total lifting yang ada di poin ke-7 itu dikurangi dengan total lifting yang sudah dijual oleh pemerintah, dan untuk finansialnya tentu dikali dengan harga yang ada di G15 yaitu harga ICP, dan lalu di sini kita sudah bisa langsung menghitung over under liftingnya dengan kita kurangi total entitlement dengan total lifting kontraktor. Demikian juga di bagian finansialnya. Sedangkan untuk ekspor dan interarea ini bagi kontraktor adalah opsional. Ini misalkan saja secara domestik kontraktor sudah menjual 100.000 barel, maka tentu yang diekspor adalah sisanya, yaitu total lifting dikurangi interarea atau domestik, seperti itu. Dan kemudian ini juga hasil perkalian antara volume dengan harga per volume, yaitu ICP-nya. Jadi ini adalah kita kalikan dengan G15. Juga ketika di interarea ini, maka G15 ini bisa kita kunci ya. Dan kemudian ini bisa di track langsung. Dan untuk overlifting pemerintah ini, maka ini bisa diambil apa yang ada di sel G44, dan kemudian ini bisa kita ambil yang di sel K44 dan lalu kita beri warna merah misalnya, atau otomatis dia akan jadi warna seperti ini. Ini logikanya, kalau saja pemerintah sewaktu-waktu itu menjual lebih, katakan dia jual 75.000 yang dijualnya, maka di sini tampak bahwa pemerintah sudah kelebihan mengambil, yaitu dia mengambil lebihnya sebanyak 4.846 barel. Nah, di sini yang dilakukan oleh pemerintah ini, yang sepatutnya total entitlement-nya hanya 70.154, dia sudah menjual lebih daripada total entitlement-nya sendiri. Itulah yang kita maksudkan over atau underlifting yang dimungkinkan terjadi karena pemerintah dan kontraktor masing-masing menjual sendiri hasil daripada produksi migas yang ada di permukaan. Demikian untuk sementara ini, kita sudah selesaikan
bagian-bagian utama perhitungan simulasi PSC untuk standar oil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil migas nantinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di sesi-sesi selanjutnya kita akan lebih detailkan lagi di bagian DMO, PNBP, dan pajak-pajak, sehingga kita bisa lebih meresapi filosofi daripada dana bagi hasil migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.